Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang ke-20 ini kisah suami istri, Pak, yang kehilangan anaknya, meninggal dunia. Ini saya perhatikan hampir semua ulama ketika mengangkat bab sabar ini selalu diangkat kisah ini. Kisah tentang Abu Talhah dengan istrinya Ummu Sulaim. Dua orang ini jamaah sekalian dikenal, Pak, Ibu, keluarga yang sangat romantis. Terutama istrinya Ummu Sulaim ini. Penyabar luar biasa. Penyabar tapi juga bisa membahagiakan sang suami. Ya. Dan sekali waktu kharaja Abu Talhah, ya, wa kana ibnan lahu yashtaki. Sekali waktu Abu Talhah ini keluar karena dipanggil jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Sementara anaknya sedang sakit dan sakitnya serius. Sakitnya apa? Serius, sakit keras, Pak jemaah sekalian. Kalau bahasa sekarang ini, mungkin kayak demam berdarah, Pak, menimpa pada anaknya. Panas, demam luar biasa. Dia bingung, mundar mandir, Pak, di rumahnya itu. Satu sisi ada kemuliaan panggilan jihad bersama Rasulullah. Satu sisi di depan mata ada anak yang harus dia kawal. Panas luar biasa. Subhanallah jemaah sekalian, Abu Talha bingung, kemudian ibunya mengatakan, kalau antum baca hadisnya panjang, saya ngambil singkatnya saja. Sang istri mengatakan, sudah ikuti Rasulullah, aku ibunya yang lebih faham untuk mengurus anak ini. Kau ikut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang, Pak, sang suami ini jemaah sekalian, karena ditenangkan oleh istri yang luar biasa sabarnya, siap untuk menghadapi anak yang sedang sakaratil maut seperti itu, panas luar biasa. Begitu berangkat Abu Talha, berangkat pagi, Pak, ya. Sore faqubitus sabi. Anak itu meninggal dunia. Terima kasih. Anak itu meninggal dunia. Mati, Pak. Ya apa? Dan subhanallah, perang juga tidak terlalu lama, Pak. Suatu hari balik lagi. Rupanya manuver yang diatur oleh Rasulullah, musuh jadi apa? Jadi mundur, sehingga para sahabat balik lagi ke Madinah. Subhanallah, falamma raja Abu Talha. Kemudian Abu Talha balik ke rumahnya untuk melihat, ingin cepat-cepat, Pak, bagaimana kondisi anak. Ini si Ummu Sulaim, Pak, mewarnai seluruh keluarganya. Allahu Akbar. Dia mengatakan kepada mertuanya, mengatakan kepada ipar-iparnya, mengatakan pada tetangga kanan dia, jangan cerita tentang kematian anak saya. Coba lihat Ibu, terutama ibu-ibu di belakang ini. Jangan cerita tentang kematian anak saya hatta akhbartuhu biwafatihi. Izinkan aku yang menyampaikan kematian anakku ini. Jadi anak ini, Pak, ada di kamar sebelah. Jenazahnya jemaah sekalian. Kemudian datang sang suami ini, fatasanna'at wa tazayyanat. Kemudian Ummu Sulaim, katanya jemaah sekalian, dia berdandan, bersolek, menyambut suami yang baru datang dari bepergian perang bersama Rasulullah untuk menghibur dia, menyenangkan dia. Ya, dia katakan, "Ma fa'ala ibni, bagaimana kondisi anakku?" Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, ibunya ini, Ummu Sabi, askan makan. Askan makana. Lebih tenang sekarang. Anakmu lebih tenang. Memang sudah dipanggil oleh Allah, lebih tenang memang. Anaknya sekarang sudah enggak panas-panas lagi, lebih tenang sekarang. Itu ada di kamar sebelah tadi. Disiapkan, Pak, makanan. Mungkin kalau sekarang, Pak, disiapkan rawonnya,
ya, disiapkan gulenya, disiapkan krengsengannya, kesukaan dia. Kalau orang Arab Pak, mungkin disiapkan nasi mandinya, ya, dengan kambingnya segala macam sudah disiapkan, makan puas, disiapkan jusnya, teh panasnya, kopinya segala macam. Setelah itu dihibur. Mohon maaf jemaah sekalian, ini masjid, tapi saya harus berbicara apa adanya. Hatta asaba minha, sampai mohon maaf Abu Talha ini Pak bermesraan dengan istrinya ini sampai kemudian terjadi hubungan suami istri. Malam itu juga jemaah sekalian. Jenazah ada di sebelah situ. Falamma faragha qala, setelah selesai berhubungan suami istri, layar suami istri, dipegang-pegang Pak dadanya Abu Talha ini sama istrinya ini Pak Ummu Sulaim. Dia katakan, Afara'aita ya Abu Talha law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang pinjam pembantunya orang lain karena kita butuh, nah kemudian atau kita lah meminjam pembantunya orang lain karena kita butuh. Setelah selesai kebutuhan kita, yang punya pembantu ini minta lagi, mana kembalikan pembantu saya. Boleh nggak saya tahan pembantu ini? Ya nggak boleh dong. Oh, namanya kita minjam kata dia gitu. Itu bukan milik kita, miliknya dia. Kembalikan pada dia kan. Nyambung Pak. Dia ngasih ilustrasi seperti itu kepada suaminya gitu. Qalat sahih, benar? Iya, lah, kembalikan. Kemudian dilihat Pak, dipegang dada sang suami ini oleh sang istri ini. Fahtasib ibnak. Benar? Ya. Sabar ya, sabar. Kalau bahasa Arab orang mengatakan fahtasib Pak, anakmu ini sudah dipanggil oleh Allah, kau harus menunjukkan kesabaran yang ekstra. Makanya Nabi ketika melihat orang Pak, fasbir wahtasib. Orang kalau melihat orang banyak sedih, sabar dan berpengharapannya kepada Allah. Berpengharapanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahtasib ibnak. Ayo tunjukkan kesabaranmu. Anakmu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di kamar sebelah gitu. Ya Allah. Bangkit langsung Pak sang suami jemaah sekalian. Padahal baru saja bermesraan, terjadi hubungan suami istri seperti itu, langsung bangkit. Ghadibah. Dan dia murka betul. Marah betul jemaah sekalian gitu. Qala taribtini hatta idza talattakhtu thumma akhbirtini bi ibni. Bisa-bisanya engkau berbuat seperti ini. Setelah aku berhasil menumpahkan nutfahku kepadamu, berhubungan seperti ini kau ceritakan tentang kematian anakku. Wallahi ini enggak masuk akal kata dia. Enggak masuk akal ini kata suaminya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW. Kemudian dia mandi Pak, sang suami Pak mandi besar. Langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bima kan, menceritakan Pak kejadian yang terjadi malam itu juga kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Nabi Pak tidak menyalahkan Ummu Sulaim. Nabi justru tersenyum Pak. Apa kata Nabi? A'aristal lailah? Ente tadi malam jadi manten baru ya katanya. Terus Pak keluar doa Nabi. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi engkau berdua. Apa yang terjadi tadi malam itu? Nyambung Pak. Hubungan itu berdoa, dikasih doa barakah oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dia bingung Pak. Nabi tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena kagum bagaimana ngelihat ketegaran sang istri. Mau apa lagi? Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian. Mungkin kalau sekarang Pak kita mengatakan ini gatel nih perempuan ini. Ini perempuan enggak tahu diri ini. Jenazah masih ada, kok bisa-bisanya berbuat seperti itu? Ini ketegaran yang luar biasa, Pak. Subhanallah, sejak saat itu ma'asyal muslimin, ini mohon maaf sebagai seorang laki-laki, Pak, enggak bisa lagi, Pak. Di satu sisi dia diikat dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa bangga
Dan Nabi juga tersenyum akan kejadian pada malam itu. Tapi sejak itu Abu Talha Pak tidak berani lagi menyentuh Ummu Sulaim jamaah sekalian. Tapi hidup biasa Pak. Dan hamil jamaah sekalian. Hamil Pak, berarti kehamilan itu kejadian malam itu jamaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fawulidat ulaman. Maka berlangsung waktu, berjalan waktu demi waktu, bulan demi bulan, masa usianya 9 bulan, ibu ini Ummu Sulaim, maka saatnya untuk apa? Melahirkan. Lahirlah Pak anak laki-laki. Qala li Abu Talha, ahmilhu hatta ta'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu tamarat. Kemudian sebelum disentuh, sebelum kita apa-apakan, ayo kita temui Rasulullah, bawa bayi ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa Pak oleh Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha menemui Rasulullah, dan Nabi nanya, engkau bawa kurma? Bawa. Maka diambil sama Nabi kurma itu, min fihi faja'alaha fi sibi, kemudian dikunyah sama Nabi kurma itu jamaah sekalian. Dihalus, tidak ditelan sama Nabi Pak. Kemudian dikeluarkan sama Nabi, dihalus-haluskan, kemudian dimasukkan ke mulut sang bayi. Ini namanya kalau dalam bahasa fiqh sabi itu Pak, namanya tahnik. Pernah dengar jamaah sekalian? Itu bayi jamaah sekalian, begitu lahir seharusnya Pak, sebelum menyentuh air susu ibunya, sampean ambilkan kurma. Kurma dibuat halus. Ya, kalau kemudian orang tuanya itu bersih, giginya tidak ada lubangnya, ya, itu dikunyah Pak. Dikunyah. Ya, ini kunyahan Nabi. Sementara kita kan tidak ada Nabi Pak ya. Kalau kunyahan Nabi itu Pak, sak liur-liurnya, sak ludah-ludahnya itu bermanfaat buat kita semua jamaah sekalian. Semua kita ingin. Dikunyah kemudian sama Nabi digosok-gosokkan. Ya, kurmanya diambil begini, kemudian digosok-gosokkan. Kalian lihat, saya Pak paling hobi. Setiap ada anak lahir saya sering diundang jamaah sekalian. Hari pertama mengundang saya, kemudian saya cuci tangan Pak, kemudian saya kasih alkohol apa namanya sanitizer, saya bersih betul, saya cuci lagi, kemudian saya sentuhkan kuku, saya potong semuanya, jangan sampai ada satupun kotoran di tangan saya. Kemudian saya gosok-gosokkan. Itu bayi Pak ngemut jemaah sekalian. Itu banyak lendir Pak di mana? Di langit-langit mulut sang bayi itu. Samping gusi sebelah kanan, sebelah kiri, gusi-gusinya semua saya bersihkan di bawah lidahnya itu. Subhanallah. Itu nanti bayi Pak lebih semangat lagi untuk mengambil air susu ibunya jemaah sekalian. Untuk meminum air susu ibunya lebih mudah, dan biasanya itu tidak kena penyakit ini Pak, penyakit kadang memutih, banyak putih. Kalau kita pakai tahnik itu luar biasa ini. Saya baca kitabnya ini Pak tentang I'jaz An-Nabawi, mukjizatnya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab yang satu ini jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka digerak-gerakkan seperti itu, summa hannakahu, dinamakan tahnik, wasammahu Abdullah, dikasih nama Abdullah. Sampeyan tahu Bapak Ibu, Abdullah ini jemaah sekalian, sebentar. Abdullah ini jemaah sekalian lahir besar, kemudian nikah Pak. Nikah dengan seorang wanita juga, yang wanita itu katanya jemaah sekalian sempat pula ketika ditawarkan sama ibunya untuk menjual susu supaya dicampur dengan air, dia tidak mau. Ya, ini bab sidik, nanti kita akan bahas jemaah sekalian. Ya Ummah, tidak boleh seperti ini, dan kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Amirul Mukminin juga melarang seperti ini, Sayyidina Umar juga melarang. Sekarang tidak ada Rasulullah, tidak ada Amirul Mukminin, campur saja sudah. Kalau tidak ada mereka, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian Pak dinikahkan. Lahir Pak dari anak ini jemaah sekalian 10 tabi'in, anak dari anak ini jemaah sekalian, anaknya Ummu Sulaim ini Pak, semuanya menjadi penghafal Al-Quran dan jadi ulama-ulama pada masanya jemaah sekalian.
Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesabaran. Ya, kesabaran yang dimiliki oleh seorang wanita. Ibu yang ngasih anak sama kita juga Allah. Ya. Ini nutfah yang kita laki-laki tumpahkan ke rahim istri kita, dari ratusan ribu sel itu terbuang tinggal satu, itu juga pilihan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah panjangkan umurnya sampai adril umur, macam kita sekarang ini jamaah sekalian, kita kan nutfah dari orang tua kita. Ada yang sampai berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan kita bersyukur berarti Allah percaya sama kita untuk memakmurkan dunia. Tapi juga kadang-kadang dipanggil oleh Allah ketika masih kecil. Allah yang punya kehendak, Allah yang memiliki, Allah yang ngambil, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mudah saya ucapkan. Saya sering memberikan nasihat kepada ibu-ibu. Aduh Ustaz, sakitnya belum hilang Ustaz. Bisa dibayangkan Pak. Padahal ketika dia tidak berbicara seperti itu, dia tenang. Itu deposito ibu, ya, deposito kita sebagai orang tua di akhirat nanti. Kalau sampean lihat Pak dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ketika sampean sabar menghadapi anak ketika dipanggil oleh Allah, kemudian sampean istirja mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya, Allah yang mengambil, ya kita kembalikan kepada Allah dengan tenang, tegar, tidak berpikir macam-macam, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Pak, mereka di surga itu akan dijadikan pemuda-pemuda surganya, Mas sekalian. Saya ketika baca hadis itu, jemaah sekalian, sampai Nabi juga tersenyum, Pak. Nanti anak itu akan menarik bajumu, kata Nabi. Ini bajunya, Pak. Jadi Nabi kebetulan duduk dengan para sahabat di sini, Pak. Baju sahabat ditarik sama Nabi. Sebagaimana aku menarik bajumu saat ini. Untuk apa? Ditarik oleh anaknya, mendapatkan syafaat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya apa? Orang tuanya sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, ya, saya operasi, sesar lagi, habis berapa belas juta itu, tiba-tiba mati begitu saja. Saya akan tuntut dokternya. Waduh, repot ini Pak. Tidak ada kesabaran. Jamaah sekalian, kembalikan pada Allah SWT. Selama sampean maksimal, dan dokter tidak ada Pak, dokter sengaja ingin mencelakakan anak kita, tidak ada Pak. Sejahat-jahatnya dokter tidak ada, jamaah sekalian. Tidak ada Pak. Maka yang sudah takdir Allah kemudian dipegang oleh beliau, gagal operasinya dan lain sebagainya, kembalikan pada Allah SWT. Atau masuk rumah sakit Pak, anak sudah besar lucu-lucunya, umur 3 tahun, 4 tahun, sedang asik-asiknya berbicara dengan kita, tiba-tiba kena demam berdarah, kurang cepat penanganannya, meninggal Pak. Rumah sakitnya dituntut. Ya apa? Nah, ikhwatal iman, hati-hati Pak di bab seperti ini. Ayo kembalikan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa Pak. Insyaallah sampai berdoa sabar begitu jamaah sekalian, itu anak Pak menarik sampean nanti di surganya Allah. Baju yang sampean pakai nanti Pak ketika menuju Allah Subhanahu wa taala ditarik oleh anak itu Pak. Di sini Pak, bahkan ketika masuk surga Pak, dilihat sama anak, tidak pantas ayahku di sini, cocoknya bersama Rasulullah, ditarik pula Pak. Di sini Pak, di sini Umi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekali lagi sabar menghadapi kenyataan meninggalnya dari keluarga kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketegaran Ummu Sulaim dan suaminya tentunya juga Pak ya, walaupun suaminya sempat marah karena ya marahnya tersinggung Pak. Kenapa harus berbuat seperti itu dulu gitu. Niatnya Pak supaya dia tegar, siap menghadapi kenyataan. Ya sudahlah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.